Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor Dr. Sanmini M. Hum selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Aulia Rahmatusani dengan NIM 21040254044 akan mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu analisis pentingnya karakter education terhadap perilaku degradasi moral siswa SMA Negeri 1 Tanjung Anom di era digitalisasi. Bab pertama ada pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Munculnya era digital pada saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Seperti yang kita tahu bahwa era digitalisasi ini merupakan masa di mana segala sesuatu serba digital. Semua hal dapat dilakukan karena adanya internet dan teknologi canggih lainnya. Maka pasti akan muncul dampak, baik itu dampak positif atau dampak negatif. Nah, dampak negatif yang dapat kita lihat pada saat ini yaitu adanya degradasi moral, khususnya pada remaja. Degradasi moral ini merupakan turunnya atau merosotnya akhlak atau perilaku seseorang yang disebabkan oleh berbagai hal. Nah, di tengah arus digitalisasi sekarang ini, karakter dan moralitas bangsa menjadi satu dari sekian banyak persoalan yang utama. Khususnya degradasi moral ini terjadi pada remaja. Nah, adanya perilaku degradasi moral pada era digitalisasi ini muncul di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Bentuk-bentuk degradasi moral yang muncul yaitu seperti berkata kasar, bersikap kurang sopan, menurunnya kejujuran, hilangnya rasa hormat, serta lunturnya sikap toleransi. Oleh karena itu, diperlukan karakter education atau pendidikan karakter untuk membentengi diri dari degradasi moral sehingga setiap individu ini memiliki karakter yang baik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu mengapa pada era digitalisasi saat ini marak terjadi degradasi moral pada remaja, khususnya siswa SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Yang kedua, bagaimana pentingnya pendidikan karakter terhadap perilaku degradasi moral di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan umumnya yaitu mengatasi perilaku degradasi moral siswa dengan peningkatan karakter education atau pendidikan karakter. Tujuan khususnya yang pertama, mengetahui penyebab terjadinya degradasi moral pada siswa SMA Negeri 1 Tanjung Anom di era digitalisasi. Dan tujuan khusus yang kedua yaitu mengetahui pentingnya pendidikan karakter terhadap perilaku degradasi moral pada remaja, khususnya di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya yang pertama, penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya pemecahan permasalahan dari adanya degradasi moral di SMA Negeri 1 Tanjung Anom dengan menggunakan karakter education atau pendidikan karakter. Manfaat teoritis yang kedua yaitu dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perilaku degradasi moral di era digitalisasi. Kemudian manfaat praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya pendidikan karakter terhadap perilaku degradasi moral di era digitalisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, dan universitas. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang kajian pustaka. Yang pertama ada kerangka teori. Menurut Brannan dan Grace, digitalisasi yaitu meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital dan memiliki potensi untuk menyusun, membentuk, dan mempengaruhi dunia kontemporer. Menurut Amanda Shaffer, degradasi moral adalah proses penurunan tingkah laku seseorang akibat kesadaran diri terhadap dirinya sendiri terhadap kewajiban mutlak. Dan menurut John Sewey, hal yang paling lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak atau karakter merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada pendidikan
karakter sebagai upaya mengatasi degradasi moral remaja di era globalisasi yang disusun oleh Rafika Khairina dan Fandi Ahmad yang berasal dari Universitas Ahmad Dahlan. Yang kedua, ada urgensi pendidikan karakter dalam mengatasi krisis moral di kalangan siswa yang disusun oleh Alia Malika Fadini, yang Puri Purnamasari, dan Dini Anggraini Dewi yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga, ada pentingnya penguatan pendidikan karakter Pancasila bagi generasi muda dalam mengatasi degradasi moral yang disusun oleh Saiful Iskandar yang berasal dari program studi Sarjana Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selanjutnya, ini merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Seperti kita tahu bahwa pendidikan karakter ini digunakan untuk mencegah terjadinya degradasi moral seperti yang dikatakan oleh ahli bernama Licona. Beliau menekankan ada 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral berupa kesadaran serta pengetahuan nilai-nilai moral. Kemudian ada moral feeling atau perasaan tentang moral berupa aspek yang harus ditanamkan, yang berupa sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral. Dan yang ketiga ada moral action atau perbuatan moral yang berupa bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Seperti yang dikatakan oleh Durkheim, terdapat 3 hal yang harus diikuti dalam memperkuat budaya yang baik, yaitu ada disiplin, keterikatan pada kelompok, dan otonomi. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang dirujuk dalam penelitian ini menganut pada pendapat Creswell, yaitu di mana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam. Alasan menggunakan studi kasus karena peneliti ingin menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Yang kedua ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di SMA Negeri 1 Tanjung Anom yang berada di Kabupaten Nganjuk. Alasan memilih lokasi penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat indikasi terjadinya degradasi moral di SMA Negeri 1 Tanjung Anom, seperti berkata kasar, berperilaku kurang sopan, dan cara berpakaian. Yang kedua adalah sekolah merupakan tempat berkumpulnya para remaja untuk belajar, sehingga faktor pergaulan dapat menyebabkan adanya degradasi moral terutama pada era digitalisasi saat ini. Yang selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian yang pertama yaitu guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Alasannya karena mapel PPKN ini merupakan salah satu sarana untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada siswa. Yang kedua ada guru BK SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Alasannya karena guru BK ini merupakan guru yang berperan dalam proses seleksi dan pencegahan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu perilaku degradasi moral siswa di SMA Negeri 1 Tanjung Anom di era yang serba digital dan pentingnya karakter education atau pendidikan karakter terhadap perilaku degradasi moral tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Teknik observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang adanya perilaku degradasi moral di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Pedoman yang digunakan dalam proses observasi ini yaitu dengan mengamati perilaku yang dimiliki oleh siswa SMA Negeri 1 Tanjung Anom.
Yang kedua ada teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara yang mendalam tentang perilaku degradasi moral siswa SMA Negeri 1 Tanjung Anom di era digitalisasi dan pentingnya pendidikan karakter dalam mencegah terjadinya perilaku tersebut. Selain itu, peneliti juga menggunakan semi-structured interview, yaitu di mana wawancara terhadap partisipan dengan melaksanakan lebih bebas dan terbuka. Yang ketiga, ada teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data kualitatif yang dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek tadi. Hal ini dapat berupa laporan atau catatan harian. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis data menurut Stake. Stake mengungkapkan terdapat 4 bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus. Yang pertama ada agregasi kategori atau pengumpulan kategori, di mana peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Yang kedua ada interpretasi langsung, di mana peneliti studi kasus melihat pada contoh ya, serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Yang ketiga ada peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara 2 atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel 2x2 yang menunjukkan hubungan antara 2 kategori. Dan yang keempat ada generalisasi naturalistik. Generalisasi ini diambil melalui orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Selanjutnya, saya serahkan kepada Zalika dan Anggita untuk mereview PPT ini. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, bisa Pak Musi. Baik, terima kasih untuk Mbak Aulia Rahmatusani. Baik, di sini saya izin mereview untuk PPT-nya. Analisis pentingnya karakter education terhadap perilaku degradasi moral siswa SMA Negeri 1 Tanjung Anom di era digitalisasi. Mungkin menurut saya, karena di sini kan degradasi moral, mungkin karakter education ini bisa diganti dengan moral education. Soalnya di sini degradasi moral, tentang moral. Berarti kita harus memikirkan, memberikan pendidikan moral seperti itu. Lalu slide selanjutnya. Untuk bab 1 sendiri lebih baik untuk yang pertama ini diberikan apa itu karakter education, diberikan penjelasan mengenai apa sih karakter education, terus lalu mengapa karakter education ini penting. Lalu sudah, untuk selanjutnya sudah bagus. Untuk untuk slide kedua ini kan di tujuan umum ini terdapat mengatasi perilaku degradasi moral siswa dengan peningkatan karakter education atau pendidikan karakter. Kan di sini mengatasi perilaku degradasi moral. Perilaku degradasi moral berarti otomatis mending lebih baik kita meningkatkan moral education, karena memang di sini yang terjadi krisis itu degradasi moral seperti itu. Untuk mengapa, untuk slide-nya selanjutnya, untuk bab 2 sendiri sudah bagus menurut saya. Untuk slide selanjutnya, nah untuk bab 3 ini lebih baik era digitalisasi ini diganti dengan karakter education, karena memang di sini kita kan Mbak Aulia di sini kan ingin mengetahui pentingnya karakter education terhadap degradasi moral seperti itu ya. Jadi paling atas ini kita Mbak Aulia ini lebih baik memberikan apa itu pengertian karakter education. Jadi kita mengerti karakter education itu apa, lalu
apa pentingnya, lalu apa hubungannya dengan degradasi moral, lalu mengapa dilakukan penelitian ini di SMA Negeri 1 Tanjung Anom, seperti itu. Untuk slide selanjutnya, untuk bab 3 sendiri menurut saya sudah cukup bagus. Untuk slide selanjutnya, ini menurut saya juga cukup bagus. Dan untuk daftar pustaka sendiri sudah cukup bagus. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Zalika Ananda untuk mereview PPT dari Mbak Aulia Rahma. Baik, terima kasih untuk Saudari Anggita dan Saudari Presentator Aulia Rahma. Di sini saya sebagai reviewer, Zalika Ananda, izin untuk mereview hasil PPT proposal Saudari Aulia Rahma. Di sini judulnya analisis pentingnya karakter education terhadap perilaku degradasi moral siswa SMA Negeri 1 Tanjung Anom di era digitalisasi. Nah, kalau menurut saya dari bagian judul ini sudah cukup tepat ya. Cuma kalau pentingnya ini mungkin bisa dirubah ke apa ya, kata-kata yang lebih ilmiah gitu biar bisa menambah kesan keestetikan dari judul itu agar lebih menarik sedikit. Oke, next slide. Untuk bab 1 tadi di bagian latar belakang di bagian latar belakang menurut saya itu untuk setiap poinnya kayak yang dibicarakan Mbak Anggita tadi mungkin lebih baik untuk awalannya diberikan sedikit definisi-definisi gitu ya. Misalnya apa tadi degradasi moral itu seperti apa, terus definisinya apa secara umum, lalu kayak ada penguatan sebagai penguatan itu diselingi dari teori-teori para ahli. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk next slide-nya dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara praktis dan teoritis sudah sangat tepat sih, karena ini sudah sangat mendetail untuk penjelasannya di PPT ini. Dan kan seperti yang sudah Prof. Sarmini anjurkan juga bahwasanya untuk bab 1 dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, untuk tata letaknya diusahakan hanya 1 slide, dan ini sudah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Prof. Sarmini. Next slide. Untuk bab 2 juga sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Prof. Sarmini, ada kerangka teori dan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Oke, untuk bab 3-nya. Di bab 3 kan ada kerangka, bukan, bab 3 yang metode. Nah, bab 3 yang metode ini kan, apa ya, lebih banyak ke tentang metodologi penelitian-penelitian yang akan saudari lakukan. Dan kemarin Prof. Sarmini juga sempat berbicara bahwasanya di metode penelitian atau di desain penelitian ini, kan tadi Aulia juga sudah mengatakan bahwa akan melaksanakan desain penelitian dengan desain studi kasus. Di sini tidak ada, apa ya, kurang ada penjelasannya. Ada sih penganut pendapat Criswell, tapi alangkah lebih baiknya diberikan sedikit poinnya tertulis di bab 3 ini supaya apa ya, pembaca yang mungkin tadi kurang menyimak dalam presentasi yang dipaparkan bisa lebih tahu, lebih paham ketika melihat PPT ini lagi. Untuk next slide. Teknik pengumpulan data sudah seperti umumnya ya, ada observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk analisis data sudah juga sudah cukup tepat menurut saya. Overall untuk bab 1 sampai bab 3 saya rasa untuk PPT-nya Saudari Aulia ini sudah tepat. Kurang lebih seperti itu review dari saya. Untuk kurang lebihnya singkatnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke presentator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggita dan Zalika atas reviewnya. Saya rasa presentasi kali ini bisa diakhiri. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.